Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di Scary Voice Podcast. Masih barengan gue Revi Alifadillah. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari salah satu pendengar di podcast ini yang beliau tidak mau disebutkan namanya dikarenakan satu dan lain hal. Karena kebetulan cerita ini berkaitan dengan salah satu tempat di mana dulu beliau pernah bekerja di tempat tersebut, dan pada saat itu juga beliau mengalami kejadian yang bisa dibilang cukup mengerikan. Oke, tanpa berlama-lama, berikut adalah pembahasannya. Pada tahun 2010 lalu, ketika dia bekerja di salah satu tempat wisata di kota Bandung, dia berada di sana dikarenakan pada waktu itu dia sangat membutuhkan pekerjaan, dan kebetulan di tempat tersebut juga ada saudaranya yang bisa memasukkan dia untuk bekerja di tempat itu. Jadi dia bersedia untuk bekerja di sana, walaupun menurut pengakuan dia sebenarnya dia sedikit keberatan untuk bekerja di sana karena banyak sekali orang-orang yang bercerita mengenai pengalamannya saat mereka berwisata di tempat tersebut. Salah satu contohnya, dulu sempat ramai bahwa di tempat tersebut itu pernah terjadi suatu peristiwa yang bisa dibilang cukup aneh, karena pada waktu itu ada salah satu anak kecil yang sedang bermain flying fox di sana, karena kebetulan di tempat tersebut juga memang memiliki wahana-wahana seperti flying fox, terus tempat berenang, lalu juga masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan outbound di tempat tersebut. Nah, ketika seorang anak selesai bermain flying fox, dia bercerita kepada orang tuanya bahwa saat dia selesai main flying fox, dia melihat seorang kakek-kakek memakai topi seperti topi koboi, memakai baju yang aneh menurut dia, karena mungkin pikirnya kok ada kakek-kakek memakai topi koboi dengan baju seperti baju sheriff yang seperti di luar negeri itu. Menatap ke arahnya dan menggapai tangannya. Saat anak itu dipegang tangannya oleh sosok tersebut, anak itu merasa kedinginan di bagian pergelangan tangannya, dan anak itu tidak berkata apapun kepada sosok tersebut, tapi sosok tersebut bilang kepada anak itu bahwa dia adalah seorang pemilik rumah di daerah tersebut, dan menawarkan anak tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah sosok tersebut, anak kecil itu tiba-tiba disuruh membuka bajunya untuk dimandikan oleh kakek tersebut, oleh sosok tersebut, dengan menggunakan bunga-bunga seperti mungkin yang familiar untuk kita di era ini. Mungkin tujuannya untuk memberikan sesuatu yang intinya berhubungan dengan hal supranatural seperti ilmu atau ilmu kebal dan hal-hal yang lainnya. Intinya berbau black
magic ya tentunya, karena ya tidak ada ilmu yang bisa didapatkan dengan secara tidak haram ya, ketika hal tersebut dilakukan seperti itu. Jadi anak itu bercerita kembali bahwa saat selesai dimandikan dengan beragam bunga-bungaan, anak itu merasa seluruh badannya panas, dan tidak lama dari itu anak kecil itu pun juga ingin meminta pulang kepada sosok kakek tersebut. Nah, di sini yang anehnya kakek tersebut mengantarkan anak tersebut ke rumahnya, padahal kakek tersebut baru saja bertemu dengan anak kecil itu pada saat itu. Nah, ketika sampai di rumah anak kecil tersebut, sontak orang tuanya merasa kaget lah. Loh, kok kamu baru pulang? Tadi dari mana? Kemana di sana? Mama sama papa panik nih nyariin di tempat itu. Nah, lalu si kakek tersebut pun menjelaskan kepada orang tua anak kecil itu bahwa dia menemukan anak kecil itu di semak-semak di dekat Flying Fox, di dekat wahana Flying Fox, sedang sendirian. Jadi demi keamanan, kakek itu membawa anak tersebut ke dalam rumahnya. Itu penjelasan dari sosok kakek tersebut. Nah, tidak berapa lama dari itu kakek tersebut pun berpamitan kepada orang tua anak kecil tersebut. Tapi yang anehnya, ketika sosok itu pamit, orang tua anak kecil tersebut memang sempat tidak terlalu memperhatikan kemana kakek itu pergi. Intinya ketika kakek itu pamit, membuka gerbang rumah dan menghadapkan badannya ke sebelah kiri, orang tua dari anak kecil tersebut melihat anaknya ya, dan ya memastikan mungkin untuk anaknya bahwa anaknya tidak kenapa-napa, tidak ada kekerasan atau ya hal-hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada anak tersebut. Nah, tidak lama dari itu ibu dari anak tersebut pun melihat sosok kakek tersebut sudah tidak ada. Padahal jelas-jelas selang beberapa detik yang lalu kakek tersebut baru saja berpamitan, dan ketika dicek ke depan gerbang, harusnya jika kakek tersebut benar-benar pergi dari rumah itu, dan manusia tentunya pasti masih ada dan masih bisa dilihat, karena selang beberapa detik kan itu sangat singkat sekali. Tapi anehnya pada saat itu, menurut penuturan orang tua anak kecil itu, kakek itu sudah tidak ada. Dan pada saat datangnya pun, menurut penuturan orang tua anak kecil itu, tidak terdengar suara motor ataupun mobil, dan anak itu pun juga menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia dibawa pulang oleh kakek tersebut dengan jalan kaki dengan waktu yang cukup singkat juga, sekitar 10-15 menit, padahal harusnya waktu yang ditempuh dari tempat wisata itu ke rumah anak tersebut itu bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam. Itu pun memakai kendaraan beroda 2 atau motor. Apalagi pakai mobil mungkin bisa 2-3 jam, itu pun kalau keadaannya lancar. Tapi yang anehnya, anak tersebut benar-benar memberi penjelasan kepada orang tuanya bahwa dia diantar ke rumahnya itu jalan kaki. Dan ya, orang tuanya pun berpikir pada saat itu, wah mungkin anak saya ini dihipnotis atau saking kecapeannya jadi dia berhalusinasi di saat dalam perjalanan. Tapi ketika ditanya esok harinya pun juga sama, anak itu tetap menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia memang benar-benar diantar jalan kaki dari
tempat wisata tersebut. Nah, balik lagi ke pengalaman pendengar di podcast ini. Jadi waktu itu ketika beliau sedang bekerja, masuklah waktu ke pukul 5 sore. Nah, karena jam tutup tempat wisata tersebut itu jam 6 sore ke jam 5, dan ketika saat jam 5 itu keadaan di tempat wisata tersebut tidak sepenuh seperti siang hari ya. Jadi hanya ada beberapa orang di dalam tempat wisata tersebut, dan jam 5 lewat 25 menit teman saya pun siap-siap untuk bersih-bersih di area tempat kerjanya. Kebetulan teman saya bekerja di sana sebagai security. Nah, ketika dia membereskan lokasi atau tempat kerjanya itu dengan menggunakan sapu, karena kebetulan pada saat itu petugas kebersihan di sana sedang tidak bisa masuk. Jadi mau tidak mau teman saya harus menggantikannya. Dan teman saya pun sebenarnya tidak sendiri pada saat bertugas itu. Dia bersama satu lagi temannya yang sama-sama di bagian security, tapi temannya waktu itu sedang mengecek area wisata, memastikan bahwa semuanya sudah tidak lagi berada di tempat wisata tersebut, karena tempat itu akan segera tutup dan harus segera dibersihkan atau istilahnya clear area. Nah, saat sapu-sapu di sekitaran pos satpam, teman saya itu mendengar suara temannya memanggil dia dari arah belakang. Teman saya pun langsung menengok ke belakang. Saat dia menengok, di sana tidak ada apa-apa. Padahal jelas-jelas teman saya mendengar suara dari temannya itu dari arah belakang. Tapi teman saya itu pun karena penasaran, jadi teman saya mencoba untuk mencari temannya itu yang memanggil dia. Saat dia mencari sumber suara tersebut, dia pun dikagetkan dengan suara yang sama, tapi kali ini suaranya berada tepat di pinggir telinga kanannya. Artinya sudah dapat dipastikan seharusnya sosok temannya itu sedang berada di dekatnya. Ketika dia menoleh ke arah kanan, dengan tidak percayanya teman saya itu melihat seperti sosok laki-laki, tubuhnya berwarna hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, pokoknya semuanya hitam. Matanya bersinar berwarna biru dengan gigi yang runcing-runcing, serta memiliki bau yang kurang sedap seperti bau bangkai. Pada saat itu teman saya sangat speechless ya, tidak bisa merespon akan kehadiran sosok tersebut. Berdoa pun menurut penuturannya tidak bisa. Jadi dia hanya diam, betul-betul diam, tidak sama sekali untuk bergerak, dan matanya tidak bisa diarahkan ke tempat lain. Jadi mau tidak mau teman saya itu harus melihat sosok yang sangat menyeramkan tersebut. Nah, sosok itu berkata kepada teman saya bahwa "Grabaralik, iya wilayah aing." Nah, jika diartikan, sosok tersebut berkata bahwa cepat pulang, ini wilayah saya. Dan tidak lama dari itu, sosok itu perlahan-lahan mulai menghilang seperti bias dari pandangan teman saya itu. Dan seketika teman saya itu pun merasa sangat lemas, seperti lelah
ibaratkan dia baru saja lari ke tempat yang jauh, padahal dia hanya berpindah tempat dari pos satpam ke dekat pohon yang jika kita lihat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari pos satpam tersebut. Tapi teman saya merasakan kecapean, seakan-akan dia berlari jauh. Nah, tidak lama dari itu juga teman saya langsung kembali ke pos satpam dan tidak meneruskan kegiatan bersih-bersihnya. Jadi teman saya duduk dan berpikir keras apa yang dilihat tadi, dan tidak lama dari itu juga teman dari teman saya itu datang ke pos satpam dan menanyakan, kenapa lu nggak beres-beres, itu keadaan di dekat kantor satpam sangat berantakan, banyak sampah-sampah yang berserakan gitu di jalanan. Teman saya belum bisa menjawab pertanyaan dari teman saya tersebut. Nah, teman saya itu berinisiatif untuk membawakan teman saya secangkir air putih untuk didoakan dan diberikan kepada teman saya itu. Mungkin secara tidak langsung teman dari teman saya itu sudah mengerti bahwa teman saya baru saja mengalami kejadian yang tidak biasa di tempat tersebut. Ketika ditanya kembali oleh teman saya, akhirnya teman saya pun menjelaskan kepada temannya bahwa dia melihat sosok hitam gelap memiliki mata berwarna biru dengan gigi yang runcing dan bentuk wajah yang kurang jelas. Nah, teman saya itu menjelaskan bahwa memang di situ ada penunggunya, dan sangatlah benar bahwa penunggu di tempat tersebut memang memiliki perawakan yang hitam, matanya berwarna biru, giginya yang runcing dengan wajah yang tidak jelas rupanya. Konon sosok itu sudah berada di tempat tersebut dari 900 tahun yang lalu. Jadi di sana memang terdapat kerajaan gaib, seperti halnya yang ada di banyak gunung di Indonesia tentunya, yang memiliki mitos tersebut. Banyak penunggu di gunung-gunung, apalagi gunung yang memiliki pengalaman pahit ya, seperti dulunya sempat terjadi pesawat jatuh di sana, ataupun banyak pendaki yang hilang di sana. Biasanya di gunung-gunung tersebut memiliki penjaga dari makhluk gaib. Walaupun sebenarnya dimanapun juga makhluk-makhluk seperti itu ada, tapi yang membedakan dari makhluk gaib lainnya, sosok itu memang bisa dibilang sangatlah kuat ya energinya, bahkan bisa sampai menampakkan dirinya dengan bisa berbicara melalui batin kepada teman saya, tapi teman saya itu juga mengerti apa yang dia maksud dan menjelaskan juga bahwa tadi dia disuruh pergi di tempat itu karena itu wilayahnya. Jadi mau tidak mau teman saya harus berdampingan ketika bekerja dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan menurut penuturan beliau pun sampai sekarang katanya bukan hanya beliau yang mengalami kejadian menyeramkan itu, tapi ada juga beberapa karyawan di sana yang mengalami, bahkan ada yang sampai diikuti dan dibuat gila oleh sosok yang ada di tempat tersebut. Tapi disclaimer ya, itu berdasarkan penuturan atau pengakuan dari salah satu
karyawan yang bekerja di tempat wisata itu. Jadi masalah betul atau tidaknya kejadian itu yang diteror sampai gila, ya kalian bisa bisa mencernanya dengan pikiran kalian masing-masing. Tentunya juga dari pengalaman ini kita bisa sedikit mengambil hikmah bahwa dimanapun kita berada, seharusnya kita harus saling menghargai antara satu dan banyak makhluk di sana. Percayalah bahwa jin dan manusia hidup di di dunia yang sama, walaupun hanya dimensinya yang berbeda. Jadi apa salahnya kita saling menghargai sesama makhluk, bersikap sopan, bertutur kata yang baik, dan juga tidak melakukan hal-hal yang berbau negatif dimanapun itu tempatnya. Kalian pun juga harus paham apa saja yang dilarang di suatu tempat, karena ya pasti kalian juga tahu ada beberapa tempat yang memiliki pantangan yang tidak boleh berbicara lada, misalnya seperti di Gua Belanda di Kota Bandung. Tidak boleh berbicara lada karena jika berbicara lada maka orang itu akan datangi oleh sosok penjaga gua tersebut yang konon namanya itu adalah Ki Lada gitu. Dan ada yang menarik dari hal ini, ternyata Ki Lada dan penunggu tempat wisata yang teman saya alami tadi itu ada keterkaitannya. Jadi Ki Lada dengan penunggu tempat wisata tersebut sebenarnya memiliki sejarah yang sangat berkaitan. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang sejarah penunggu Gua Belanda dan sejarah dari tempat wisata ini akan saya sampaikan di part yang selanjutnya, karena mengingat saya belum bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang sejarahnya, dikarenakan saya pun juga harus mengambil informasi yang valid mengenai hal ini. Saya tidak mau bercerita atau menyampaikan informasi yang sifatnya tidak jelas atau abu-abu. Saya akan mencari dulu dengan rinci. Tentunya saya akan sampaikan hubungan dari penunggu Gua Belanda dan penunggu tempat wisata ini yang belum bisa saya sebutkan tempatnya, karena jika disebutkan saya tidak mau memberikan efek negatif kepada pengelola tempat wisata tersebut ataupun juga kepada para pengunjung yang memiliki keinginan untuk berkunjung ke tempat itu. Jadi saya harap kalian mengerti. Yang jelas tunggu part selanjutnya, saya akan menceritakan sejarah dari penunggu Gua Belanda yang disebut Ki Lada dan penunggu tempat wisata yang saya bahas ini. Sebelum saya menutup episode kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Jika kalian juga ingin mengirimkan pengalaman horornya, kalian bisa mengirimkan cerita kalian melalui alamat email di rayfialdi.fadilah@yahoo.com, atau kalian juga bisa DM ke Instagram saya, ada di rayfialdi.fadilah. Untuk mengikuti timeline dari podcast ini juga kalian bisa kunjungi di Instagramnya Scary Voice Podcast. Di sana biasanya akan ada updatean mengenai apa saja yang akan dibahas di episode-episode selanjutnya. Dan juga untuk Mystery Talks
di minggu depan saya akan membahas peradaban yang hilang bagian kedua. Untuk kalian yang menanti bagian keduanya, so ikuti terus timelinenya di Instagram Scary Voice Podcast. Dan terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Semoga hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan pastikan ketika kalian mendengarkan podcast ini saat ini, semua keadaan di sekitar kalian masih sama seperti biasanya. Dan mengingat tadi saya sudah menceritakan, dimanapun kita berada, di sana juga ada makhluk yang bersinggungan hidup dengan kita. Jadi tidak menutup kemungkinan sekarang ada makhluk halus yang sedang menemani kalian ketika kalian mendengarkan podcast ini. Terima kasih dan good night.